Pemilikan adalah proses dan tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh nilai ataupun manfaat dari barang maupun jasa. Sedangkan menurut syariat Islam, yang dimaksud dengan kepemilikan adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan harta atau benda yang ada di langit maupun bumi. Hak milik diartikan sebagai penguasaan atau hak atas suatu barang ataupun jasa yang diatur dalam ketetapan hukum. Menurut saya, dalam Islam, kepemilikan memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain individu diharapkan amanah dalam memanfaatkan harta tersebut dengan bijak. Yang kedua, ialah harta yang dimiliki seseorang dianggap sebagai ujian, serta individu tersebut harus bertanggung jawab atas cara mereka memperoleh harta tersebut. Sebab-sebab kepemilikan terdiri dari 4 sebab. Yang pertama, ada irajul mubahat, adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pengambilan barang atau harta yang diizinkan dari suatu wilayah atau tempat tanpa izin pemiliknya. Yang kedua, ada al-uqud, adalah mencakup segala bentuk perjanjian atau kontrak yang melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, ada halafiyah, adalah istilah yang dapat merujuk pada kelalaian atau pelanggaran dalam konteks hukum Islam. Istilah ini dapat mengacu pada tindakan atau perilaku yang melanggar hukum syariat Islam. Yang keempat, ada at-tawalud min mamluk, dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan dari harta milik seseorang. Salah satu contohnya ialah hasil dari investasi. Dilihat dari lingkup penguasaan barang atau jasa, kepemilikan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kepemilikan sempurna atau penuh, atau bisa disebut juga dengan al-milk atam, yaitu kepemilikan penuh atas suatu harta baik fisik bendanya maupun manfaatnya. Lalu yang kedua ada kepemilikan tidak sempurna atau bisa disebut juga dengan al-milk an-nakish, yaitu kepemilikan hanya meliputi fisik bendanya saja atau hanya memiliki manfaatnya saja, seperti benda yang dimiliki atas transaksi pinjam-meminjam, sewa-menyewa, wakaf, wasiat, dan sebagainya. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua benda yang ada di langit dan di bumi adalah untuk seluruh manusia. Namun demikian, terdapat batasan-batasan tertentu mengenai benda-benda yang boleh dimiliki secara perorangan. Barang milik umum adalah benda yang memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya. Namun pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Salah satu contoh dari barang umum itu sendiri adalah bahan tambang. Adapun dari aspek legalitas kepemilikan dalam syariat Islam, kepemilikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kepemilikan pribadi atau milkiyah fardiyah, yaitu kepemilikan yang dapat dimiliki secara perseorangan atau bersifat individual seperti makanan, rumah, mobil, sawah, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kepemilikan negara atau milkiyah daulah, yaitu kepemilikan atas barang milik negara atau BMN seperti contoh mobil inventaris, rumah dinas, lahan perkebunan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kepemilikan umum atau bisa disebut juga dengan milkiyah ammah, yaitu kepemilikan yang merupakan milik semua rakyat, bukan milik negara maupun milik pribadi. Pengelolaan kepemilikan umum diserahkan kepada negara yang hasilnya dikembalikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Islam memang memperbolehkan kepemilikan pribadi dan umum, namun kepemilikan tersebut terbatas pada bagaimana cara memperoleh dan menggunakannya. Batasan kepemilikan tersebut ialah yang pertama ada harta tersebut harus bermanfaat bagi pemiliknya, lalu yang kedua ada membayar zakat, yang ketiga penggunaan yang berfaedah bagi masyarakat umum, lalu yang keempat penggunaan yang tidak merugikan dan berlebih-lebihan, yang kelima penggunaan yang sesuai dengan kadarnya, lalu yang keenam kepemilikan yang sah, yang ketujuh pemanfaatan sesuai hak, lalu yang kedelapan ada digunakan untuk kepentingan kehidupan. Batasan yang jelas di antara dua kepemilikan tersebut adalah harta yang dimiliki secara pribadi tidak boleh digunakan oleh umum tanpa seizin pemiliknya. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh seorang pun individu atau kelompok memiliki benda umum untuk kepentingan dirinya sendiri. Alam dan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluknya. Pengelolaan sumber daya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi
dua bagian. Yang pertama ada sumber daya alam milik umum, adalah segala hal yang dimiliki oleh masyarakat secara umum tanpa adanya hak kepemilikan oleh individu maupun perusahaan. Nah, dalam pengaturan dan pengelolaannya harus dilakukan oleh negara atau tidak bersifat kepemilikan personal, karena kandungannya yang banyak dibutuhkan oleh semua manusia, misalnya air, hasil laut, dan hutan. Kemudian ada sumber daya alam milik individu, adalah sumber daya alam yang pengelolaannya dapat digunakan oleh masyarakat banyak secara pribadi. Contohnya, sumur bor yang terdapat di lingkungan rumah pribadi, hewan ternak yang dipelihara secara pribadi. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada pelaksanaan atau perekrutan. Dalam sebuah proses perekrutan tenaga kerja, pemilihan calon tenaga kerja melalui serangkaian seleksi seperti kebaikan moral, kecerdasan akal dan pikiran, kesehatan fisik, pengetahuan dan kemampuan skill kerja. Yang kedua dengan pemberian kompensasi. Yang ketiga, penugasan atau pemberian tugas dan kewajiban yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga kerja dan tidak melampaui batas. Yang keempat, pengembangan karir. Pemberian pelatihan dan pengembangan kerja berorientasi pada perbaikan moral serta peningkatan prestasi kerja bagi tenaga kerja. Yang ketiga, ada sumber daya modal. Modal adalah pokok harta tanpa laba maupun tambahan. Bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya modal dalam kerangka Islam diantaranya: yang pertama ada mudharabah. Mudharabah ialah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Yang kedua ada murabahah. Ialah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin atau keuntungan bagi bank. Nah, dari materi yang telah kelompok kami paparkan, kesimpulan yang dapat diambil adalah kepemilikan adalah suatu proses yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh nilai atau manfaat terhadap barang ataupun jasa. Hak milik dapat diperoleh oleh manusia melalui usaha yang sah dan halal yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun sebab kepemilikan ada 4. Ada ihrazul mubahat, al-uqud, halafiyah, dan atawalud mim ma'lub. Sumber daya ekonomi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.